kelihatannya BPJS juga tidak total bisa mengakses semua perusahaan itu. Jadi mereka lebih condong menunggu, wait and see dia. Pemerintah ini selalu membuat gaduh. Jadi ini kan gaduhnya di pemerintah sebenarnya, bukan gaduh itu disebabkan oleh masyarakat soalnya. Ini kesannya tenang-tenang, nggak ada kabar, nanti tiba-tiba morong gini gitu ya, yang ya itu yang membuat gaduh pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yogi. Waduh, kopi langit. Sampean gak mentol belok. Apa? Kenapa gak mentol lo? Kopiku katen entek pisan. Pokoknya satu kali minum kopi langit itu bebas COVID. Pokoknya ndak ikut rapid test. Lah promosi Riko. Ya saya melihat memang rame rupanya panggone ini sampean ya rame. Tapi, Masya Allah, alhamdulillah ya. Ternyata memang lokasi-lokasi wisata saya wis gak betah wis. Penting pada sehat. Iya, ini Haji. Masyarakat butuh nongkrong. Gimana Mas Adi? Ya, ini mungkin kaitannya juga dengan beberapa hal. Kemarin kan sudah ya langkah-langkah yang sudah dilakukan lah soal ngomong. Tapi di sini saya tadi barusan sama Pak Soleh juga ngomong soal bantuan. Nah, sebenarnya bantuan yang sudah bergulir ini sepertinya ada beberapa hal yang kadang-kadang penerima ini juga tidak secara sinkron datanya dengan BPJS. Ada beberapa yang masih tersisa. Nah, yang tercecer ini sepertinya tidak tahu gitu. Mungkin dalam artian aku bingung, ya pengurus ini. Mungkin itu satu antara ketenagakerjaan dengan BPJS ketenagakerjaan itu kayaknya belum sepenuhnya dapat. Yang kedua soal pengupahan. Ini sepertinya juga sampai detik ini masih saling nunggu. Nah, katanya dengan UMK-nya ini kapan dibahas ini juga, apakah Sarbu Musi juga sudah mendengar sebagai Sarbu Musi Jatim lah katanya dengan itu. Soal mulai kapan dibahas? Ya. Apa? Ya jelas ini Mas Yogi. Kalau yang pertama terkait dengan bantuan ya. Bantuan satu. Kalau di Sarbu Musi itu mungkin yang dapat bantuan tunai yang gaji di bawah 5 juta mungkin kisarannya di angka 50% ya dari total anggota kita punya yang dapat. Clear dapat ya. Sedangkan yang angka 50% lebih mereka kan sudah upahnya di atas itu. Karena sektoral ya. Ada 5,5, ada yang 6, ada yang 7 mereka tidak dapat. Tapi yang untuk mereka digaji sesuai UMK atau di bawah 5 juta ini mereka hampir sudah dapat. Nah, yang menjadi persoalan itu pada saat mereka hari ini yang tercecer belum dapat itu mungkin disebabkan satu di perusahaan itu tidak ada SPSP-nya sehingga karyawan juga mau mengadu ke siapa. Oh ya, benar. Nah, satu, kedua memang perusahaan tidak aktif. Perusahaan tidak aktif itu tidak aktif komunikasi ke BPJS dan semuanya sehingga rata-rata mereka tidak tahu informasi itu karena memang kelihatannya BPJS juga tidak total bisa mengakses semua perusahaan itu. Jadi mereka lebih condong menunggu, wait and see dia. BPJS ini jadi menunggu perusahaan untuk komunikasi tapi tidak aktif. BPJS ini melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin kan dia sudah punya database. Ya benar. Ya kan ya. Benar. Database mereka yang mendaftarkan TK-nya gajinya mungkin UMK. Gajinya mungkin UMK kan dia sudah punya database. Nah seharusnya dia bisa melakukan komunikasi aktif terhadap perusahaan untuk mendorong perusahaannya segera memberikan nomor rekening dan semuanya. Nah bagi perusahaan seperti ini yang mereka tidak aktif masa bodoh lah dapat banda atau memang di perusahaan itu sifatnya kekeluargaan sehingga tidak ada HRD-nya, tidak ada personalianya sehingga mereka tidak tahu. Apalagi yang perusahaan-perusahaan cenderung misalkan angka karyawannya mungkin 50 atau 40 itu rata-rata kan mereka tidak punya HRD, mereka langsung ownernya. Ownernya misalkan ada di luar kota ya nggak ngurusi karyawannya. Karyawannya nggak ada pekerja serikat buruhnya ya mereka mau bertanya kepada siapa, hanya menunggu ya kan ya. Seperti itu Mas Yogi, seperti itu satu. Nah terkait dengan
pengupahan. Memang kami sudah mengumpulkan Dewan Pengupahan yang ada di bawah naungan Serbu Musih di Jawa Timur ya kan, termasuk Kabupaten Pasuruan dan semuanya. Ya sampai hari ini memang semua menunggu. Jadi ini memang apakah pemerintah memang sengaja membuat seperti itu atau bagaimana kita juga belum tahu. Tapi harusnya pemerintah sudah ada tegasan sudah. Artinya formatnya akan seperti apa gitu ya kalau memang ya harusnya tetap mengacu kepada yang lama. Kalau saat ini seakan-akan mengacu pada yang lama karena kita mendorong untuk tetap format seperti yang lama. Kenapa? Karena satu, undang-undang yang memang hari ini ditolak oleh teman-teman buruh yang sudah pasti ditolak ya kan ya. Karena sudah ditolak tuh semua SPSB nolak ya kan. Kan tidak mungkin jadi acuan. Satu, belum diundangkan juga, belum ada penomoran juga, belum nanti ada judicial review, belum ada macam-macam. Nah harusnya memang sudah ada kepastian pembahasannya terkait dengan upah minimum ini ya menggunakan patokan yang lama. Toh ini juga kalau saya pikir naiknya juga, kalaupun naik itu nggak terlalu tinggi karena kondisi ekonominya seperti itu. Nilai pertumbuhan ekonominya juga nggak terlalu tinggi ya kan. Bahkan cenderung itu ya kan ya. Nah kalau memang sudah ketemu formatnya, hitungannya naik atau tidak berdasarkan pertumbuhan inflasi dan semuanya kan sudah bisa ketahuan sehingga tidak muncul pemerintah ini selalu membuat gaduh. Jadi ini kan gaduhnya di pemerintah sebenarnya, bukan gaduh itu disebabkan oleh masyarakat soalnya. Ini kesannya tenang-tenang, nggak ada kabar, nanti tiba-tiba morong gini gitu ya yang ya itu yang membuat gaduh pemerintah. Artinya jadi hari ini pemerintah ini pemangku kebijakan ini pada saat dia tidak salah melakukan kebijakan, dia selalu menyalahkan masyarakat. Contoh ini kecil aja, angka misalkan COVID-19 naik, yang salah masyarakat lagi, ya kan? Tidak inilah, tidak disiplin lah semuanya, tetapi tidak melakukan evaluasi terhadap mereka yang punya kewenangan gitu loh. Apakah satgasnya, apakah menteri kesehatannya, kan tidak pernah ada evaluasi. Jadi tukang nyalah betul gitu kan. Kritikan sama dengan ini kritikan bakul kopi. Ya tinggal bakul kopi ya gitu kan. Sama dengan hari ini. Sampai hari ini kan kalau memang ada sebuah regulasi yang jelas, tegas, tapi tidak akan gaduh. Tapi kalau nanti sampai bulan 11 misalkan, bulan 12 tidak ada pembahasan masalah WMK, kan gaduh lagi. Iya, kan? Benar. Siapa yang buat gaduh? Lagi-lagi pemerintah hari ini gitu loh. Tapi nanti yang kan masyarakat, nanti kalau sudah gaduh bilang lagi hoak, juga macam undang-undang juga mereka juga bilang hoak juga susah kan gitu kan, seperti itu Mas Yogi. Itu jadi paling pas hari ini ya tinggal dodol kopi, bakulan kopi, nongkrong ngopi gitu aja selesai dah. Aduh, cangkruk ning langit ya. Iya, udah selesai wes. Lihat saya bisa bayangkan Mas Yogi, orang ngopi ternyata bisa 3 jam bisa 1.000 orang Mas Yogi. Luar biasa itu. Ya. Wah, ini protokol kesehatannya gimana ini? Sudah ya. Iyalah, sudah kan itu kan. Siap. Karena yang ngopi sudah tahu kalau satu kali ngopi di situ sudah pasti anti COVID-19, pokok dak melu rapid test. Satu ini Mas Yogi, mumpung saya live ini live kan ya. Saya cerita nih, ini faktual. Saya punya kawan, anaknya ini kebetulan mau nikah. Mau nikah tanggal 20 besok. Ya. Rapid test di salah satu perusahaan, di salah satu rumah sakit di Gempol. Rapid ya. Perusahaan ya? Ini karyawannya, ini karyawan perusahaan, ya kan ya. Dia rapid test di salah satu rumah sakit di Gempol, ya kan ya. Hasilnya reaktif. Ya. Reaktif. Tetapi pada saat dia tak suruh pindah ke lab di Pandaan, hasilnya negatif. Rapid berbeda berarti ya. Rapid berbeda. Artinya ini menjadi sebuah bahan diskusi bagi warta promo. Kenapa kok bisa dalam hari yang sama bisa berubah itu hasil rapid test? Oh ya. Artinya hari ini yang jadi masalah adalah bukan di COVID-nya, tapi di alat tesnya menurut saya. Atau mungkin mereka yang rapid. Itu bisa ada kemungkinan, bisa banyak kemungkinan. Jadi memang imunitasnya berbeda, kondisinya berbeda, alatnya berbeda, bisa jadi kemungkinan. Makanya bukan jadi ukuran kalau rapid, kecuali kalau swab memang kalau ini. Loh,
Sama Pak, seperti itu juga. Kawan saya juga melakukan seperti itu juga. Kawan saya, anak buah teman saya, Mamat Aryo Setiawan. Nih, kan ya. Dia harus ke Kalimantan karena pekerjaan di Polda Kalimantan. Siap. Rapid, ya kan ya. Rapid, reaktif. Pindah lab, negatif. Itu jadi bahan tugas Mas Yogi untuk membuka wawasan masyarakat. Biar masyarakat ini semakin peduli, tidak hanya dituntut untuk protokol, tetapi pemangku kepentingannya tidak pernah melakukan evaluasi terhadap petugas yang di lapangan. Itu Mas Yogi. Terima kasih. Jeragan Kopi Langit. Kapan dikirimi kopinya? Oh mantap. Assalamualaikum.